diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini dong. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Baca nggak? Ya? Pak Isra bisa saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh play tim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Tahan dulu, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu nggak? Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca apa? lah. Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyeburkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang nyeburkan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca kan nggak bisa Terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini Bapak. Oke. Ya. Anda jangan gini. Bang Umar, yang Bang saya Umar. minta Bang Umar, ketika tahan Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Sama menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan dulu. narasikan itu dari Kali ini kita akan bahas soal kesongongan kelucuan dari Ustadz Mu'alaf Donitan dan Umar, yang mana mereka berdebat dengan Pendeta Esra Soru, dan Pendeta Esra Soru dan Pak Budi Ajali. Dan dalam perdebatan itu terjadi kekonyolan dan skakmat. Menurut saya, teknik apologetika ini yang kita akan pelajari hari ini. Mari kita lihat videonya. Simak dengan baik, saudara gereja YouTube. Jadi kalau berbicara tentang haraf, itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas rabbinical Judaism, berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordechai, David, Hamelek, Shlomo, Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim, tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach. Nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex the rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah nggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan Rasid. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta itu jawaban, bukan orasi.
Ya saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Ya, dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism. Saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa gitu loh. Makanya Bapak pelajari haraf, rabai itu otoritas. Makanya Moshe, Rabbeinu, Yehosua, Mordekhai, pasti Bapak tahu Mordekhai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Doniton mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinilnya. Orisinilnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau ngomong bagaimana, semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi ditafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit istri, penyakit rohani, dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya dipertikam oleh pemberontakan kita, seperti domba, lalu mengambil jalan Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Ini tetap Yerusalem kan? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Ezra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang di drop dari atas, atau saksi Yehova yang di drop dari atas. Kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan tafsirkan secara benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan tidak ada kitab nomor 2 kan? Sudah. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda, contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan, Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan, maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel.
Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi, memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan tanah siapa? Ya orang-orang Yahudi, Pak, yang menyusun ini gitu loh, Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh, Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan, Pak, untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan Apa ini. itu? Septuaginta. Nah, itu kan? Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesisius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan Yang gitu. menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan ya. Lah ini yang disebut dengan Septuaginta, Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu, Pak? Begini, saya kasih waktu dulu ke Umar untuk menjawab pertanyaan Pak Esra Solo ya. Silakan. Bukan waktu kita. Bukannya waktu kami. Tadi bukannya waktu kami. Tadi masih Kodondi waktu mau melempar saya berhentikan dulu Pak. Jadi Kodondi jelasin sebentar, betul. Baru nanti disanggah. Terima kasih Pak. Ya seperti yang saya bilang tadi ya terkait tes. Oke, terkait masalah Pirkei-Avot. Terlalu dekat Pak Aman, enggak? Kalau terlalu dekat, enggak, karuan. Enggak, suara, terlalu keras. Tes. Ya, itu. Oke. Pirkei-Avot 1:1. Mose kibel Torah misine umsara liuswa lisikenim. Orang-orang bijak di dalamnya ada rabi-rabi. Salah satunya adalah Rabi Akiva, seorang midrasik, pengajar agadah dan juga halakah. Di situ juga menjelaskan terkait bagaimana Yesaya 53, yang dimana narasi tersebut diteruskan oleh Rasi atau Rabi Shlomo Yisaki dan juga Rabi Yonah. Itu ada dalam Talmud Berakos 5a dan masih banyak lagi. Ini dari perspektif Judaism. Kalau saya ngambil dari narasi PP banyak. Rabi-rabi di era Bait Suci kedua, khususnya di era Yesus banyak yang menolak Yesus. Itu kalau dari PP. Kalau saya tarik lagi dari Rabi Simon, seorang Kohen Hagadol juga tidak bisa menerima Yesus. Dan saya tarik lagi ke dalam garis mundur akronim Rasbi, Rabi Simon Bar Yochai dalam bukunya Zohar juga menolak Yesus Kristus. Oke, Kodondi mau lanjut? Baik, saya tadi ingin menanggapi dari Pak Budi mengenai bagaimana Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan tanah, gitu Pak ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa bukan orang-orang Kristen yang menyusun tanah. Kalau begitu, yang berhak menafsirkan tanah adalah bukan orang Kristen. Tetapi, seperti tadi saya katakan, orang Kristen menggunakan jembatan. Ya, jembatan untuk menerjemahkan dan menafsirkan tanah itu melalui kitab Septuaginta. Gitu kan? Karena Septuaginta memang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja, sehingga Sudah di apa? resensi. Resensi, tahu nggak Pak? Resensi. Resensi itu artinya penerjemahannya tuh dikritisi gitu. Tapi tidak diubah ya. Jadi robah. Yang kita sebut Yesaya 7:14 sih, ingat nggak Pak? Kenapa yang di sini Parthenos, kenapa di sini Neanis? Itu salah satu resensinya Pak, itu hasil resensi. Irenaeus saja sampai membantah Origen gitu, ya. Jadi karena sudah diresensi, maka pemahaman Kristen terhadap tanah itu melalui jembatan Septuaginta, gitu Pak ya. Kalau Bapak menanyakan bagaimana ceritanya orang Yahudi punya otoritas, ya mereka yang punya otoritas Pak, karena mereka yang menyusun, gitu. Kristen menurut saya tidak berhak untuk menafsirkan tanah, gitu. Nah, Kristen memang hanya bisa menafsirkan tanah melalui Septuaginta, yang mana Septuaginta itu sudah menjadi bagian daripada Kristen, menjadi bagian daripada Bible-nya Kristen di abad keempat menjadi Perjanjian Lama. Sebelum itu, tanah kan yang menjadi kitab utama untuk orang-orang Judaism gitu Pak. Ya, jadi setelah tanah di bawahnya kan ada Talmud, di bawahnya ada Midrash, seperti yang tadi Umar bacakan, itu adalah juga bagian daripada Midrash, juga Talmud yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Kemudian berikutnya, yang Bapak tadi tanyakan mengenai apa nih? Yang bagaimana kok bisa ditafsirkan sebagai bangsa Israel? Ya, mungkin itu nanti kita bicara di sesi kedua lebih enak kali Pak ya. Ini kita sekarang kan sedang menyamakan perspektif dulu nih. Siapa yang punya perspektif ini, siapa yang punya otoritas, ini yang kita perlu samakan dulu gitu Pak ya.
Baik, kalau begitu coba kita serahkan kembali waktunya kepada tim Pak Budi dan Pak Esra Soru, silakan. Oke. Tentang otoritas itu saya sudah memberikan bantahan saya kira ya. Surat Roma itu ditulis oleh Paulus orisinalnya kepada jemaat Roma, sama sekali tidak berarti bahwa jemaat Roma punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma. Jadi itu satu ilustrasi yang sangat kuat. Jadi tanah diberikan kepada Yahudi, tidak berarti mereka yang punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan itu. Pada zaman Yesus saja mereka dilawan oleh Yesus dalam penafsirannya. Lalu siapa yang benar? Yesus juga Yahudi. Dan bagi kami dia Tuhan. Dan dia tidak mungkin salah dalam menafsirkan. Lalu saya juga memikirkan kenapa kalian itu terus berkutat pada ayat ketiga ya. Jadi saya punya kecurigaan kalian takut membahas ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang lain ini jauh lebih keras, lebih kuat menunjukkan bahwa ini menunjuk pada Yesus gitu ya. Jadi saya justru akan melebar lagi. Kalau tadi saya sudah membahas ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu menunjukkan Yesus sebagai substitute atau pengganti kita dalam memikul hukuman dosa. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Lalu juga dalam ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilunya kita menjadi sembuh. Penyakit maupun sembuh di sini ini dalam arti rohani, bukan dalam arti hurufiah, ya, dalam arti jasmani tidak. Jadi penyakit rohani maksudnya dosa, sembuh juga disembuhkan dari dosa berarti diampuni dosanya. Lalu ayat 6 juga menunjukkan Yesus sebagai pengganti ya. Kita sekalian tetap di domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita yang sesat, tapi kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Kalau ini bangsa Israel, loh bagaimana, di mana dan kapan bangsa Israel berdosa manusia? Mereka bahkan tidak percaya penebusan. Bagaimana mereka yang menjadi penebus? Lalu saya lanjutkan ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dikeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini menunjukkan kerelaannya dia. Dia tidak lawan, dia tidak memaki-maki, dia merelakan diri disembelih. Domba memang seperti itu katanya. Kalau disembelih dia tidak melawan, binatang lain melawan, tapi domba tidak. Dan kadang dijadikan gambaran dari Yesus. Dia tidak melawan. Lalu ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Nah ini menunjukkan dia mati. Kalau ini diterapkan pada Israel, bagaimana dia mati? Israelnya mati semua. Lalu dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Loh, kalau Israel itu, ini tentang Israel ya, iya itu Israel berarti kan. Nah, tapi umatku ini Israel lagi. Bagaimana mungkin bisa saudara tafsirkan Israel? Berarti kalau oleh karena pemberontakan Israel kena tulah. Kan jadi konyol. Tapi kalau ini Yesus, ini cocok. Pemberontakan umatku, Yesus kena tulah. Tulah ini salah terjemahan, maksudnya kena pukulan. Jadi umatnya berdosa, Yesus yang menerima pukulannya. Lalu ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Laki-laki cocok saya untuk Yesus. Dia mati di antara dua penjahat. Dan dia dikubur. Mestinya biasanya memang dikubur itu bersama dengan orang-orang yang disalibkan itu ya. Tiga-tiga. Maunya seperti itu. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apakah Israel tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya? Israel pendusta. Tapi kalau Yesus itu memang suci murni. Sekarang ayat yang 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau tadi dikatakan mati dikubur, sekarang dia akan melihat keturunannya. Itu tidak mungkin kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan keturunan di sini laki-laki keturunan secara rohani. Umurnya akan lanjut. Kalau dia mati tidak bangkit, ya umurnya tidak lanjut. Tapi umurnya akan lanjut, menunjukkan dia bangkit. Jadi kita di sini melihat ya, ayat 4 sampai 6, Yesus sebagai pengganti. Ayat 7 penderitaannya itu dipikul dengan kerelaan tanpa maki-maki dan sebagainya. Ayat yang ke-8 dia mati. Ayat yang ke-9 dikubur. Ayat yang ke-10 bangkit. Cocok full untuk Yesus. Tidak cocok belas untuk Israel. Sekarang saya ingin menanggapi tentang Rafi sedikit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Esra. Tolong dilihat di sana. Isaiah 53, before and after Rashi. Rashi abad 11 dan 12 ya. Akhir 11 dan 12 awal ya. Suara-suara yang lebih lama ya, lebih kuno ya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Penafsiran Rashi tentang Yesaya 53 yang mengidentifikasikan hamba itu dengan bangsa Israel memang sangat berpengaruh ya. Itu diikuti sebagai contohnya oleh penafsir-penafsir yang terkenal seperti Ibn Ezra dan Radak. Tapi penafsiran Rashi bukanlah satu-satunya suara tentang Yesaya 53 di dalam
tradisional Yudaisme. Juga penafsiran rasi tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Jadi kalau umat tadi berkata turun-temurun, ini mengatakan sebaliknya. Tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Dalam faktanya, pengidentifikasian dari hamba yang menderita dari Yesaya 53 dengan Israel absen sepenuhnya di dalam literatur rabbinik sebelum rasi. Ini bertentangan frontal dengan kata-kata Pak Umar ya. Saya lanjutkan, silakan pada Pak Isra. Oke, tadi menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Tahu nggak? Mencari coba. Oke. Jawab aja langsung abad berapa gitu. Saya klarifikasi. Datang suaranya. Jalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana? Jujur. Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism. Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf. Kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Ntar dulu. Tanya gua dulu mau ngomong nggak? Jangan pindah aja, ini gua punya mic. Pak Budi tadi mengatakan ini penulisnya siapa nggak diketahui Pak? Isra. Ini tulisan yang di belakang ini. Tinggal lihat aja itu dari Siapa tulisan? Targum Jonathan. Coba ke atas. Salom.com. Ya, Ya pasti berasal dari kekristenan ya Pak ya. Tapi mengutip Targum Jonathan mungkin lah ya. oke. Ya kan? Nah, oke. Ini apakah ini yang dari tulisan PC bukan Pak? Langsung Orang yang bernama PC bukan? Kalau saya nanya Bapak boleh jawab nggak apa-apa? Ya waktu yang berjalan ini tetap langsung bagus dari ya. web ini dan memberikan sumbernya. Ya, ini tulisan PC bukan Pak? Maksudnya PC apa? Nama orang. Nah, kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. di situ aja. Itu ada Nggak tahu. webnya jelas itu. Ya kan saya juga bisa lihat dari sini tuh. Linknya ada di sana ya. Iya. Salom ini maksud saya dia referensi dari murni Judaism. Kalau Judaism kan Nggak usah. Nggak. Ini waktunya jalan terus soalnya. Oke. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Poinnya gini, Bapak kalau mau tunjukkan sesuatu seperti website ini tidak apa-apa, tapi maksud saya penulis ini namanya siapa gitu maksud saya. Nah, betulkah ini tulisan PC gitu? Itu aja yang pengen saya konfirmasi ke Bapak. Oke, silakan Pak. Ya, Pak harus. Oke. Kenapa harus nama orang? Dan saya punya web yang lain yang dari kelompok Yahudi Mesianik, yang langsung menunjuk kepada sumber-sumber Yahudi. Nah, sekarang tadi aneh sekali bahwa Anda mengatakan Rabi Akiba itu percaya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Sumbernya dari mana saya tanya? Anda punya sumber? nggak waktu itu dulu. Oke, saya kasih pelajaran penting buat Pak Esra Soru. Yahudi Mesianik itu Kristen. Satu ya. Beda. Perhatikan kalimat saya. Rabbinical Judaism bukan Yahudi Mesianik. Everything about Jesus Christ, he is Christianity. Itu Yahudi Mesianik, bukan Judaism. Oke, Kodondi? Oke. Terus? Udah belum? Cukup? Nggak, sering dulu sana. Nah, saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omong kan? Dari mana sumbernya? Waktu. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas Rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja, nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi. Tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis. Everything about Jesus. Kan gitu. Jadi jangan playing victim, ilmiah akademis. Mungkin Kodondi?
Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Bapak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu. Semua kalangan Kristen menurut saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kami percaya ini data, kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-Mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya itu tadi videonya, di situ pendeta Esra Soru. Dia membawa sebuah buku, lalu tunjukin kepada si Umar ini yang ngaku, Yahudi KW ini, yang mana disuruh baca kitab Yesaya. Dan dikatakan, kamu bisa nggak baca ini? Dia bilang enggak bisa dikasih ke Donitan. Enggak bisalah, ini kamu sok-sokan bahasa Ibrani Yunani. Itu untuk apa? Saya tahu sih, teknik kalian itu kalian cuman menghafal. Dan kemudian di modal satu ayat, itu dipakai untuk koar-koar. Sama kayak Jontan Nandar. Jadi teknik yang dipakai pendeta Esra. Soru menunjukkan satu bukti yang mana sebenarnya pandangan Mesias nubuatan tentang Mesias itu memang sudah dipahami oleh orang Yahudi sendiri. Jadi tidak hanya orang Kristen, orang Yahudi percaya bahwa akan ada Mesias yang akan datang menurut kitab Yesaya, dan begitu juga dengan orang Kristen yang membedakan adalah agama Yahudi. Dia tidak percaya yang datang itu adalah Mesias itu adalah Yesus. Itu persoalannya, tapi mereka percaya bahwa itu adalah Mesias dan Umar ini kalau ngaku Yahudi di mana letak keyahudianmu gitu loh. Bahkan kamu tentang nubuatan Mesias saja nggak tahu. Dan teknik yang dipakai pendeta Esra Soru ini sendiri pernah saya pakai untuk mereka itu. Jadi saya pernah debat sama Nandar waktu itu kan perdebatan tentang Parakletos dan Perikletos. Nandar ngotot. Perikletos saya bilang Parakletos, lalu saya tunjukkan ini loh transkripnya, dan ternyata tulisan di situ. Parakletos saya suruh membuktikan, ada enggak buku yang ada sebelum tahun seperti yang telah ada kutipan kecil itu enggak. Ada dengan metode pembuktian ini, maka itu ada akan menjadi skamat bagi mereka. Karena mereka kan suka ngowar-ngowar tanpa bukti dan referensi. Dan bahkan saya pernah ketemu Umar ini sendiri, pernah berdebat sama dia. Waktu itu mereka keroyokan, ya karena waktu itu saya sudah berdebat dengan Nandar. Nandar udah keok, udah kok, dia enggak bisa jawab karena pada waktu itu saya suruh tunjukin mana. Ada Muhammad di dalam Kidung Agung yang ada Mahmadim, dan arti Mahmadim itu bukan Muhammad, itu berbeda sama. Sekali dan Nandar pada waktu itu sudah tidak bisa membuktikan karena mainnya dari si Filipus. Cari aja di channel saya ada, dan kemudian karena sudah terpojok, mereka masukin semua banyak orang keryokan ya model-model gitu, supaya kalau saya berargumen langsung dikeroyok banyak orang, jadi itu bukan berdebat secara referensi. Akhirnya gontok-gontokan, ngotot-ngototan, yang paling banyak bicara dianggap paling menang dalam debat. Nah standar aneh ini yang dimiliki oleh mereka. Jadi standarnya adalah ketika orang ngoceh terus tanpa berhenti, itulah yang menang debat loh. Bagi saya enggak gitu dong. Referensi mana, kutipan mana, atau bukti mana yang benar itu yang sebenarnya menang dalam debat. Dan pada waktu itu saya tanya ini sama orang ini. Kamu Yahudi, menurutmu Kidung Agung itu benar-benar untuk Muhammad atau bukan, saya tanya waktu itu. Karena orang Yahudi enggak pernah berpikir bahwa Kidung Agung pasal 5 itu adalah untuk Muhammad. Enggak pernah orang Yahudi itu berpikir seperti itu. Yo, karena mereka tahu arti dari Mahmadim. Arti dari Mahmadim itu berbeda dengan arti dari bahasa Arab Muhammad. Ya, kalau orang Yahudi ya tahu itu. Tapi pada waktu itu Umar jawab, jawabannya dia membela saudara-saudara yang sekarang jadi agamanya.
Jadi memang ini konyol ya, tidak bisa. Ternyata mereka. Dan apa yang sebenarnya agak kasihan. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Api selama ini bahas-bahas tentang Kristen. Padahal dia juga enggak ngerti apa-apa ketika debat juga dikasih bahasa. Ibrani juga tidak bisa. Baca tidak tahu artinya pelangap-logok tahunya, kasihan sih, tapi ya doakan aja supaya orang-orang ini, ya dengan kelucuannya ini makin menambah kita jadi sehat karena hati yang gembira adalah obat. Buat saudara gereja YouTube, cukup katakan di kolom komentar Tuhan Yesus, baik atau Yesus Maha Besar, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katalan Tuhan Yesus, baik atau Maha Besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya mualaf ini menghina Yesus. Bahkan sampai dia mengatakan bahwa Yesus itulah yang mencuri sendal sepatu di masjid. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Selalu kalau ada yang mualaf pasti jatuhnya menjadi seorang penghujat. Dari Om Ade Armando dan juga ada dari edukasi Buya Syakur tentang salat. Itu selama ini umat Islam tuh kan terlalu melebih-lebihkan, padahal di Al-Quran kan tidak ada detailnya bagaimana. Tetapi umat Islam sering melebih-lebihkan, begitu kata Buya Syakur juga. Oke, tanpa buang waktu kita langsung aja simak demikian. Nah, itu sudah jelas Stephen Indah Wibowo, dan kemudian pada akhirnya dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Moko Ginta. Dia juga seorang mualaf. Setelah dia meninggalkan kekristenan, dan kemudian dia mulai itu menghujat kekristenan, membelokkan kebenaran, ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian dia menyampaikan berita-berita bohong. Tentang apa yang tertulis dalam Alkitab, itu dia sampaikan dengan cara berbohong, teman-teman ya. Dan itu pada akhirnya juga Ustaz Moko Ginta itu meninggal, dan kemudian Ustaz Agustan yang dimana dia mengaku sebagai seorang mantan pendeta dulu, dan kemudian dia mualaf. Dan setelah dia mualaf, dia luar biasa, menghujat. Makanya Yesus kan mewanti-wanti agar Injil harus diberitakan kepada semua orang, gunanya agar semua orang diselamatkan. Karena hanya memang melalui Yesus sajalah keselamatan itu ada. Gini ya, kalau di luar Yesus Kristus bisa selamat, itu berarti dia atau mereka belum paham. Ternyata terbukti apa yang menjadi permintaan Ustaz Agustan, apa yang menjadi tantangannya kepada Tuhan, itu dijawab oleh Tuhan sendiri dan luar biasa kuasa Tuhan. Dan terakhir kita lihat tadi, Mega Fitri, ya, di mana dalam ceramahnya ketika dia baru-baru mualaf menyala-nyala berapi-rapi untuk berceramah di mana-mana dengan bahan untuk mengolok-olok kekristenan, mengecek kekristenan. Dan apa yang terjadi pada akhirnya dia mengalami kecelakaan yang luar biasa di jalan tol, teman-teman ya. Di mana waktu itu dia diundang di salah satu masjid untuk berceramah di sana. Nah, mungkin Tuhan sudah tahu apa yang menjadi bahan ceramahnya nanti. Tetapi itu luar biasanya Tuhan mengolok-olok kekristenan, mengecek kekristenan, dan apa yang terjadi? Pada akhirnya dia mengalami kecelakaan yang luar biasa di jalan tol, teman-teman. Ya, di mana waktu itu dia diundang di salah satu masjid untuk berceramah di sana. Nah, mungkin Tuhan sudah tahu apa yang menjadi bahan ceramahnya nanti. Tetapi itu luar biasanya Tuhan menghentikan dia, bahkan seisi keluarganya, teman-teman. Ya, itu sudah tamat karena ulahnya sendiri. Nah, artinya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau misalnya teman-teman ada mereka yang mu'alaf itu, mu'alaflah dengan baik. Dan kemudian ambillah isi kitab sucimu, dan kemudian amalkanlah apa yang tercatat, apa yang diperintahkan, dan juga apa yang dilarang dalam kitab sucimu ya harus kamu taati, turuti itu semua. Jangan malas setelah mu'alaf menghujat Tuhan, dan kemudian mengancam, kemudian mengfitnah, menuduh, dan lain-lain sebagainya. Ini pelajaran penting bagi yang mu'alaf.
Dan ada beberapa yang mualaf yang saya ceritakan tadi, itu bela jala dari mereka yang di mana mereka menghujat kekristenan, menghujat Yesus, dan pada akhirnya mereka menanggung akibatnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.